Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kita hormati saudara sekda Padang Seni, rekan-rekan saudara Forum Forkopimda yang hadir, kemudian yang kami hormati saudara kepala beda, staf ahli, inspektur, para dinas, para badan, kepala kantor dan kepala satuan polisi pamong praja, direktur RSUD, kepala bagian dan sekretaris daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang kami hormati saudara camat Kabupaten Kuantan Sengingi, teristimewa yang kami banggakan seluruh para pejabat, kepala desa, seluruh pengawas sekolah dan pejabat koordinator wilayah pendidikan yang baru saja dilantik malam hari ini yang kita muliakan. Bapak Ibu sekalian yang berhadir, para tokoh-tokoh masyarakat yang tak saya sebut satu persatu. Mengawali sambutan ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa melaksanakan pelantikan pejabat kepala desa dan pengawas sekolah serta koordinator wilayah pendidikan yang ada di semua kecamatan. Kemudian salawat dan salam apabila kita persembahkan buat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama atas nama pemerintah Kuantan Sengingi, saya mengucapkan selamat kepada pejabat kepala desa yang baru dilantik, saudari pejabat kepala desa yang baru dilantik, saudara pengawas sekolah, saudari pengawas sekolah, saudara korwil yang baru saja kita tugasi tugas-tugas baru di bidang masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau perhimpunan pendidikan dan perhimpunan pemerintahan yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini. Oleh karenanya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa tugas yang kami amanahkan ini laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Jaga kekompakan di bagian didik sektor masing-masing. Kalau dia kepala desa, perbaiki komunikasi dengan seluruh kekuatan yang ada di desa, baik BPD-nya, LAD-nya, tokoh-tokoh masyarakatnya, perangkat desanya, dan semua kekuatan-kekuatan yang ikut berpartisipasi dalam membangun desa di daerah kita masing-masing. Oleh karena itu, semua para pejabat kepala desa atau kepala desa yang kami percayakan ini, yang kami amanahkan ini adalah orang-orang pilihan yang masih berusia muda, mungkin 90% ya, tentu punya masa depan ke depannya. Saya bersama dengan Bapak Ibu sekalian, jika membangun dari lingkaran yang paling luar dari desa itu sukses untuk sekitar 45 ya, desa ini adalah pilot proyek kita. Kami ingin desa yang langsung di bawah komando PJ ini, yang langsung berkomunikasi dengan dinas PMD-nya di bawah arah bupatinya, betul-betul bisa merampungkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di semua desa. Sama juga halnya dengan korwil dan pengawas sekolah. Masa depan daerah ini ada pada tingkat kualitas pendidikan anak-anak kita di masa depan. Oleh karenanya komunikasi
dengan guru PAUD, guru SD, guru SMP atau kelompok belajar, pengawas sekolah dan korwilnya harus selalu berkunjung, melihat kondisi, mengkomunikasikan dengan seluruh kekuatannya, termasuk dari guru dan petugas-petugas yang ada di semua sekolah itu. Keberhasilan korwil dan pengawas ini menentukan masa depan pendidikan di Kuantan sini. Kita sudah buka kerjasama dengan UGM, UI akan menyusul, ITB akan menyusul. Maka anak-anak kita nanti yang kita anggap mampu atau 3 besar semua SMA yang nanti akan diseleksi secara baik dan akan kita tugasi di 3 ranking atas, papan atas universitas di Indonesia. Urutannya di Indonesia yang paling tinggi itu UGM, ranking 2 UI, 3 ITB. Saya mau ada anak Kuansing yang sekolah di situ, kuliah di situ. Maka kuncinya dari pengawas sekolah dan para korwil memberdayakan seluruh kekuatan pendidikan, baik guru ataupun apapun nama di lapangan, agar nanti bisa kita masuk ke sana. Karena kita ikatan kerjasama. Kalau mau diadu secara terbuka seperti biasa, maka orang Kuansing tahun ini hanya 1 yang lulus di UGM, hanya 1 yang ada di ITB. Kita ingin mengirim banyak orang. Kemarin sudah saya perintahkan Kepala Bapeda dan Kepala BKP memetakan berapa orang yang pensiun tahun 2023, 2024, 2025 sampai 2035. Untuk apa? Agar disiapkan tenaga-tenaga penggantinya. Maka mencetak sumber daya manusia itu fungsi pokoknya ada pada Dinas Pendidikan. Masa depan Kuantan sendiri itu tergantung pada kualitas sumber daya manusianya dan moralitasnya di masa-masa yang akan datang. Timbul pertanyaan, kenapa mesti di UN, di UGM, kenapa harus di ITB, kenapa harus di UI? 3 kampus inilah yang bisa langsung membuka komunikasi beasiswa dengan dunia internasional. Kalau S1-nya dia di UGM, umpamanya dia kimia, lalu komlot, dia mau ke Rusia, langsung S2-nya di Rusia. Kalau dia mau ke Amerika, Chicago, langsung kita dikirim ke sana. Jadi yang terkoneksi itu hanya 3 kampus besar ini yang sudah membangun jaringan banyak di luar negeri. Untuk apa? Agar anak-anak Kuansing bisa bersaing di dunia internasional 10-20 tahun yang akan datang. Nah, menyiapkan sumber daya manusia ini bukan sekarang hasilnya. Kita akan panen 5 tahun yang akan datang. Kita akan panen mungkin 6 tahun yang akan datang. Akan pulang sarjana-sarjana yang punya kompetensi, punya keahlian yang cukup, yang mampu di bidangnya masing-masing. Bisa dokter, bisa kimia, bisa pertanian, bisa perkebunan, bisa rekayasa industri, bisa telekomunikasi dan macam-macam. Ada 11 yang kita minta kemarin di Universitas Gadjah Mada, agar tahun depan anak-anak Kuansing sudah kita kirim ke sana. Kalau menunggu bersaing secara terbuka tidak akan bagus. Tidak mungkin orang Kuansing mengalahkan anak-anak Jogja itu, anak-anak dari Bandung itu, anak-anak SMA Jakarta itu, anak-anak SMA dari kota-kota besar itu. Mereka punya guru-gurunya itu yang luar biasa kualitasnya, peralatannya yang cukup, pustaka yang cukup, peralatan pelabur yang cukup. Sehingga kalau diadu tidak kita proteksi mereka untuk bersekolah, maka terancamlah masa depan sumber daya manusia Kuantan. Oleh karenanya, yang 2 ini lebih fokus pada menyiapkan generasi mata depan Kuansing, mulai dari guru sampai bupatinya nanti yang akan duduk di sana. Bupatinya orang-orang yang punya kemampuan keilmuan yang cukup di bidangnya.
Perlu saya hormati, tugas-tugas ini tidak bisa saya jalankan sendiri. Mengukur keberhasilan sebuah kepemimpinan, saya, kepala desa juga sama, korwil juga sama, pengawas juga sama. Untuk mengukurnya ada 3 indikator. Yang pertama, kepribadiannya disukai. Bagaimana caranya Pak Kades itu disukai oleh masyarakat, disukai tokoh-tokoh masyarakat, disukai tokoh-tokoh adat, disukai tokoh-tokoh agama. Cari cara-cara orang desa itu menyukai kita, menyayangi kita, agar lahir segan, bukan takut, segan menghormati kepala desanya, sehingga nanti akan lahir rasa kebersamaan di kampung itu. Maka kepribadian ini kadang-kadang melahirkan sebuah kegiatan-kegiatan yang perlu setiap bulan dilaksanakan. Mungkin pengajian, mungkin macam-macam. Tadi fakta integritas baik yang resmi maupun non formal sudah kita buat. Laksanakan dengan sebaik-baiknya agar Kuansing ini ke depan betul-betul punya sumber daya manusia yang cukup, kepemimpinan yang cukup. Maka kepala desa ini sebagai pintu awal adalah orang-orang yang beruntung langsung bisa uji coba menjadi kepala daerah kecil-kecilan tanpa sekolahnya, S2-nya. Kan masih muda-muda semua nih Pak Sekda. Ke depan diorbitkan lah, mereka berhasil prestasi, bisa ke kantor camat, bisa jadi camat, dan seterusnya ke atas. Maka prestasi ini yang sekian puluh orang ini adalah orang yang punya kesempatan untuk memimpin menjadi kepala desa yang sesungguhnya mereka tidak bisa dicalonkan Pak kalau dipilih langsung. ASN nggak boleh kan jadi kepala desa kan? Tapi ini PJ, oleh undang-undang kesempatan ini disandarkan pada pundak Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karenanya nanti silakan nanti bikin cara-cara yang terbaik agar semua kepala desa kita ini, semua korwil kita ini, semua panwas kita ini disukai oleh sekolahnya kalau guru, disukai oleh wali muridnya kalau guru, disukai oleh gurunya kalau dia panwas, disukai oleh guru dan masyarakatnya kalau dia korwil. Cara-cara ini komunikasi yang baik dua arah antara kepemimpinan dengan bawahannya akan dilangsungkan secara baik. Yang kedua adalah mengakselerasikan perubahan. Ini harus dilakukan. Dunia IT semakin maju. Mulai kita lakukan kesiapan perangkat di desa, di sekolah, sesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Apa yang dibutuhkan untuk pemerintahan, cepat pelayanan super, ya, dibuatkan IT-nya sehingga nanti dengan Kadis Kominfo dikomunikasikan agar komunikasi perubahan dunia ini suka tidak suka akan terjadi. Pasca COVID contohnya, COVID ini membawa berkah. Apa berkahnya? Kita sudah bisa bicara via WA, rapatnya Zoom meeting. Kalau tidak terlalu perlu berkumpul dengan Pak Kadis, kan Zoom meeting saja dari desa masing-masing dengan Kadis, PND. Soal-soal perubahan-perubahan ini harus disikapi, harus disiapkan perangkatnya, harus dimulai. Nah inilah nanti, sehingga nanti menyiapkan perangkat-perangkat yang mendukung, memudahkan pemerintah di daerah masing-masing, sama juga halnya dengan koordinator sekolah dan pengawas sekolah. Yang ketiga adalah menghadirkan pembaharuan. Harus ada inovasi. Jangan di tempat. Pembaharuan itu inovasi. Kalau yang lama belum ada inovasinya, pengawas sekolah bikin inovasi baru. Umpama satu orang guru mencarikan mungkin 2 orang anak yang putus sekolah. Kalau ada 10 guru, buka satu kelas. Anak-anak yang putus sekolah kita sekolahkan kembali, mungkin dengan gaya komunikasi dengan Basnas. Itu inovasi.
Jangan anak-anak tidak mampu itu dibiarkan. Yang orang tuanya menerima beras raskin lalu dia susah, putus sekolah, dibiarkan oleh kita berdosa. Lahirkan inovasi baru, kita punya banyak cara untuk menyediakan biayanya. Pemerintah bisa hibah, Basnas kita punya, CSR kita punya. Maka Korwil dan Panwah Sekolah lahirkan inovasi-inovasi baru untuk menyiapkan masa depan pendidikan. Jangan terlalu banyak anak-anak kita, kalau bisa nol lah yang putus sekolah ini, sampai SMA kita usahakan maksimal. Kemudian untuk kepala desa, inovasinya sudah saya dari awal saya sampaikan, bikinkan gerakan kuansing mandiri pangan. Silakan nanti dibuatkan polanya sehingga masing-masing desa itu punya produk unggulan masing-masing. Ya, yang punya karet Basrah bikin karet lah. Kalau daerah Gunung Melintang itu kan banyak karet Pak, silakan nanti industrinya dibikinkan yang murah meriah. Kalau daerah mungkin seberang sini banyak sawah, ya bikin persawahan terkoneksi. Saya sering bercerita di lahan 10 hektar itu nanti Pak Kades bisa bikin 4 kelompok tani. Ada padinya, ada peternakan sapinya, ada ayamnya, dan ada ikannya. Kelompok 4 ini bersatu padu dia. Limbah dari ayam masuk ke sawah, limbah dari sapi masuk ke sawah, limbah dari ikan masuk ke sawah, lalu padinya akan subur. Buahnya kalau di Jawa itu 8 ton per hektar. Berbaliknya, hasil olahan dari padinya, jeraminya dimakan oleh sapi dikeringkan. Kemudian dedaknya atau hasil gilingan beli dimakan oleh ikan dan ayam. Lingkaran rantai makanannya ada di situ semua, sehingga masa depan daerah masing-masing itu memiliki suatu produksi ekonomi unggulan masing-masing. Tidak usahlah muluk-muluk samakan dengan bagan siapi-api aja lah, mereka bisa 5 ton per hektar. Kalau 5 ton per hektar saja kita ambil 60% dari gabah kering dalam beras sama dengan 3 ton beras. Kalau harga 10.000, 30 juta 1 hektar. Kalau dia 10 hektar kita kalikan 300 juta per 3 bulan. Untung dari sana. Belum hasil dari peternakannya tadi. Ini inovasi seperti ini yang saya harapkan agar Pak Kadesnya berpikir maju. Jangan asik semenisasi aja, bikin tangga aja kerjanya. Berpikir maju, dorongan dongkrak ekonomi gratis dan ekonomi kan jelas formatnya dari kementerian. 20% untuk pertumbuhan ekonomi, ada ekonomi kreatif juga ya. Kalau 30% tidak banyak itu, gunakan dana ADD itu dengan sebaik-baiknya, dan dana DAK itu dengan sebaik-baiknya. Kalau masyarakatnya sejahtera, sudah pasti Pak Kades itu disukai, disenangi, disayangi. Kalau Kadesnya disayangi, bupati juga dicintai. Sama juga dengan guru-guru. Kalau dia berhasil, saya juga dicintai oleh masyarakatnya. Ini yang saya harapkan semua kita punya terobosan baru. Kita lupakan cara-cara yang sudah tertinggal di masa kini dan kita masuk ke perkembangan yang semakin baik pada hari ini. Dunia hari ini sudah semakin cepat pertumbuhan ekonominya. Indonesia hari ini akan memasuki 4 besar ekonomi dunia, maka kuansing wajib ikut ke situ. Kita punya lahan subur, kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya sawit yang banyak, kita punya karet, kita punya besi-besi, kita punya kita semuanya. Cuman hari ini kita hanya pelaku konsumtif saja, tidak mau menjadi produksi. Kita mau tumbuh, termasuk konveksi juga harus tumbuhkan. Tahun 2022 ini 23 dan sudah bisa demokrasi.